Shalom, Renungan 7 menit Peta Kasih Gorontalo bersama saya, Sondang Parliansi Hombing. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini karena kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Tema renungan kita pada hari ini adalah jangan bimbang. Sahabat Pelita Kasih, tidak ada seorang pun yang tidak pernah bimbang. Semua orang pasti pernah mengalami kebimbangan, atau dalam istilah yang lain mengalami kekhawatiran, mengalami kecemasan atau ragu dalam hidupnya. Kita pasti pernah bimbang dalam menjalani hari-hari kita. Firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa jangan bimbang, jangan khawatir, jangan cemas, dan jangan ragu. Mengapa kita tidak boleh bimbang? Ada beberapa hal penting yang dapat kita lihat dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Itu ada dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6. Sahabat Pelita Kasih, orang yang bimbang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Artinya, orang yang bimbang itu tidak punya pendirian. Orang yang bimbang itu tidak punya komitmen dalam hidupnya. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa orang yang bimbang tidak akan tenang dalam hidupnya. Sahabat Pelita Kasih, saya percaya bahwa setiap kita pasti ingin hidup tenang. Kita pasti ingin mengalami ketenangan, ingin mengalami ketentraman dan kedamaian. Hari ini firman Tuhan berkata, jangan bimbang. Jadi rahasia supaya tidak mengalami kebimbangan atau kecemasan, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi, orang yang bimbang sama dengan orang yang mendua hatinya. Orang yang tidak punya keyakinan dalam hatinya. Orang yang demikian, kata firman Tuhan, tidak akan menerima sesuatu dalam hidupnya. Kita percaya bahwa Allah adalah sumber berkat, tetapi
Jika kita hidup dalam kebimbangan, maka kita tidak akan mengalami kebaikan Tuhan. Tetaplah percaya dan yakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kita yakin, kita akan menerima yang baik dari Tuhan. Sebagai penutup, firman Tuhan hari ini berkata kepada kita bahwa orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Jika kita yakin dan percaya dengan segenap hati kepada Tuhan, maka kita akan mengalami ketenangan dan hidup kita tidak akan terombang-ambing. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengajar kami untuk tidak bimbang. Terpujilah Engkau, Allah kami yang besar, Allah kami yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.